Kalau memang Allah itu dianggap mutlak, esa, satu Allah, satu pribadi, ya mereka harus menjawab. Yang tidak percaya doktrin Tritunggal, mereka harus menjawab beberapa hal. Pertama, mengapa Alkitab menggunakan nama Elohim untuk Allah? Ya, Elohim itu adalah salah satu nama yang umum, nama yang paling banyak digunakan di dalam Alkitab Ibrani itu adalah Elohim. Dipakai kira-kira 2.500 kali di dalam Perjanjian Lama. Nah, tapi sebenarnya Elohim ini itu ada dalam bentuk jamak. Dalam bahasa Inggris kan kita tahu bentuk jamak itu ada akhiran S. Saya sebenarnya kagum sama Anda yang sering berdebat dengan ini dari yang bukan Kristen ya secara offline. Tapi saya bingung melihat Anda kali ini. Sejak kapan Elohim itu menjadi satu nama? Nama proper name. Bukankah Elohim itu adalah generic name? Pak Pendeta, Anda berpendidikan loh. Dasarnya di mana bahwa Elohim itu adalah nama, bukannya gelar. Dasarnya mana? Aduh, bingung saya lihat Anda. Ini saya bukakan ya di Yesaya 42 ayat 8 ya. Ani Yahweh nih. I am Yahweh, that is my name. Who's Semi? Yahweh inilah baru proper, baru nama, proper name. Bukan Elohim. Bingung saya lihat Anda. Anda berpendidikan loh, lihat di buku belakang Anda itu banyak sekali loh. Sedangkan kita yang orang biasa aja kita bisa ngecek kembali. Sejak kapan itu Elohim itu berubah itu menjadi nama Elohim? Apakah yang disembah oleh Nabi Musa Abraham itu adalah Elohim? Ini jelas loh. I am Yahweh, that is my name. Yahweh itu baru nama. Kedua, ya, Elohim, Eloheno. Ingat, ini juga perkataan yang sering disebut oleh Tuhan Yesus. Shema Israel, Adonai Eloheno, Adonai Ehad. Anda jangan mengambil dari Elohenonya, tapi ini Adonainya ini yang Ehad. Loh, Adonai itu kan apa? Jamak. Tapi kita lihat, ini Adonai ini apa ini? Yahweh bukan. Proper name bukan. Proper name itulah yang baru adalah Ehad, yang satu-satunya. Bukan jamak. Masa ngambilnya di Elohenonya, sedangkan yang di sebelahnya ini kagak diloncatin. Ini lu perkataan dari Tuhan Yesus lu. Sesudah kata Eloheno ada kata apa lagi? Adonai. Adonai ini di bahasa Ibraninya apa ini? Yahweh. Tulisannya apa? Yahweh itulah yang Ehad. Aneh juga ini Anda Pak Pendeta Esra Soru. Sekelas Pendeta Esra Soru kayak begini. Sungguh sangat bingung saya. Cobalah Pak Pendeta Esra Soru bawa dasarnya dari mana Elohim itu menjadi nama. Dasarnya mana dasarnya? Kita lanjut ya. Satu buku ya menggunakan book, tapi kalau ada lebih dari satu buku menjadi books, S di belakang. Kalau Ibrani itu ada ekor imnya. Makanya misalnya kita Immanuel, kan Allah beserta kita. Kita tuh kan banyak jamak, maka im. Mahanaim, bala tentara Allah. Ya bala tentara Allah kan tidak mungkin satu orang. Maka im itu menunjukkan jamak. Elohim itu jamak. Bentuk tunggalnya ada, yakni Eloah. Tapi menariknya, sekalipun Eloah juga dipakai, tapi Elohim juga dipakai. Nah, pertanyaan bagi yang anti Tritunggal itu adalah, jikalau Allah itu tunggal secara mutlak, mengapa ada penggunaan bentuk jamak Elohim? Juga
ternyata penggunaan jamak Elohim jauh lebih banyak dari penggunaan bentuk tunggalnya, yaitu Eloah. Eloah hanya dipakai kira-kira 250 kali, sedangkan Elohim dipakai 2.500 kali, lebih banyak. Kenapa? Kedua, mereka juga perlu mempertimbangkan bahwa ada penggunaan kata bentuk jamak untuk Allah atau dalam hubungan dengan Allah. Misalnya Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Siapa kita itu? Kalau memang Allah itu tunggal secara mutlak, kenapa digunakan kata kita? Sama juga dengan Kejadian 11 ayat 7, Menara Babel itu. Baiklah kita turun. Nah, Kejadian 1 ayat 6. Baiklah kita menjadikan manusia menurut ayat jangan dipotong-potong. Kita ini apakah lebih dari satu? Anda lupa, Anda tidak pernah membaca ayat 27-nya. Menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nyanya ini apakah dapat diartikan kita? Nya, nggak pernah kalau kita memakai katanya. Nyanya ini siapa? Satu pribadi atau tiga? Ayat 27-nya Anda baca. Diciptakannya. Masa kata kita, kata kami pakainya? Coba Anda, ada kata kami, ada kata kami yang lain ya, lalu diartikan itu pakainya. Nya ini siapa? Tertuju kepada siapa? Kepada satu atau tiga? Aduh, Anda parah. Sekarang kalau kita lihat ya, Anda bisa jawab gak ini? Kalau dari ayat yang itu Anda bawa ya. Sekarang gini, Kejadian 3 ayat 22, Anda jawab nih, berfirmanlah Tuhan Elohim, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kalau Anda bilang itu lebih dari satu adalah tiga, ya, salah satu menjadi tiga, ada tiga pribadi nih, salah satu dari kita tahu yang baik dan yang jahat. Berarti cuma satu yang tahu. Duanya itu siapa ya? Apakah Bapak? Bapak itu pasti adalah sang sumber. Dia maha tahu. Nah, duanya ini kemana ini? Apakah Tuhan Yesus dan Roh Kudus dia tahu baik dan yang jahat? Anda jawab. Pak Pendeta Ezra Soru. Siapa nih yang tidak tahu baik dan jahat nih? Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kalau ada lebih dari satu, misalnya tiga pribadi, berarti dua itu tidak tahu. Apakah Tuhan Yesus dengan Roh Kudus itu tidak tahu tentang yang baik dan yang jahat? Wah, saya tadinya kagum sama Anda, tapi ketika saya melihat konten ini, saya ketawa ngakak loh. Mohon maaf. Anda nih, ya, saya tunggu respon Anda. Menjadi salah satu dari kita, salah satu berarti ada lebih dari satu sesuai dengan yang tadi Anda katakan. Jadi kalau lebih dari satu, berarti misalnya tiga pribadi, ada dua yang tidak tahu. Apakah Tuhan Yesus dengan Roh Kudus tidak tahu baik dan jahat? Sama yang tadi saya bilang, bawakan dasarnya Elohim itu adalah nama. Bawakan dasarnya. Tuhan Yesus berkati.